Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo teman-teman semuanya. Halo. Kalau kata Mbaknya, teman-teman masih ceria nih ya di sore ini. Ibu ucapkan banyak terima kasih karena teman-teman sudah berkenan mendatangi undangan Ibu untuk hadir di ruangan Ibu Konseling pada sore hari ini. Sebelumnya Ibu penasaran nih, kira-kira kabar teman-teman gimana? Alhamdulillah. Ibu sehat ya. Nah, tapi Ibu ada sesuatu kayak nanyain kabar tapi agak beda gitu. Jadi gini, ada namanya tepuk apa kabar. Kalau misalkan Ibu bilang apa kabar, saya baik, saya sehat, saya cerdas dan ceria. Gitu. Kita bareng-bareng ya. Oke. 1, 2, 3. Apa kabar? Saya baik, saya sehat, saya cerdas, dan ceria. Oke, baik. Sebelumnya untuk memulai kegiatan pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Oke, silahkan. Oke. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai kegiatan kita pada sore hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih kepada Masnya. Ya, sama-sama. Oke, jadi teman-teman, Ibu mau tanya, ada yang tahu tujuan dikumpulkan ke sini mau ngapain? Saya Bu, Ya, untuk diskusi. diskusi. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman, di sini itu kita mau namanya bimbingan kelompok. Oke, jadi bimbingan kelompok. Ada yang tahu tujuan bimbingan kelompok itu apa? Saya, Bu. Oke, silahkan. Ya, setahu saya bimbingan kelompok itu di sini kita berdiskusi bersama terkait dengan satu isu, Bu. Oke, jadi betul sekali yang dikatakan Masnya ini. Jadi bimbingan kelompok itu nanti kita akan membahas sesuatu topik tertentu secara bersama-sama, gitu ya. Nah, sebelumnya, sebelum kita melanjutkan, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Oke, mulai dulu. Jadi perkenalannya ini agak sedikit beda gitu. Jadi di tengah sini ada kotak berwarna putih, boleh dilihat. Nah, silahkan dari teman-teman untuk mengambil satu persatu dari gambar hewan ya, yang gambar hewan yang diambil. Silahkan berurutan dari Mas. Saya, Bu. Saya, Bu, ya. Iya. Boleh milih ya, Bu, ya? Boleh. Silahkan. Nah, setelah milih ini, silahkan langsung ditempel di dada, pokoknya bagian depan ini sebagai identitas gitu istilahnya. Milihnya lama ya, Mas? Langsung kita lagi. Nah, nanti silahkan teman-teman berkenalan secara bergantian untuk menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, asal kelas, dan menirukan suara dari hewan yang sudah didapatkan masing-masing. Oke. Silakan suaranya kayak gimana? Oke, siap. Mungkin dari Ibu dulu kali ya, bukan dari perkenalan. Oke, perkenalkan. Nama Ibu Al-Iza Hatikatul Aulia. Ibu biasa dipanggil Bu Iza. Ruangan Ibu ada di ruang BK di sebelah timur, samping pintu ya teman-teman. Jadi silakan nanti kalau mau main, nanti main sama Ibu. Oke, kita lanjut aja mulai dari Mas. Oke, batik biru, silakan. Halo teman-teman. Halo. Perkenalkan, nama saya Dani Kurnia Akbar, biasa dipanggil Dani.
Saya dari kelas IPS 1. Oke. Kemudian saya dapat hewan harimau dengan bunyi ar. Oke, kita lanjut ke Mbak samping kanan Ibu. Oke. Halo semuanya. Hai. Kenalin, nama aku Indonesia. Aku biasa dipanggil Adin. Aku dari kelas MIPA 2. Aku dapat hewan kambing, itu bunyinya B. Semangat B. Oke, kita lanjut ke Mas yang tengah. Halo semua. Kenalin, nama aku Fateka Maulana Abdi Goya. Kalian bisa panggil aku Fateka. Aku sebenarnya nih kelasnya sama si Denny. Denny kan IPS 1, aku IPS 2. Aku dapat sapi, bunyinya itu mu. Oke, kita lanjut ke sebelahnya. Perkenalkan, nama aku Jenny. Nama panjangnya Jenny Sinasururos. Aku dari kelas IPS 3. Dan ini hewan ayam, suaranya kukuruyuk. Oke, kita lanjut ke Mas satunya. Halo teman-teman semua. Hai. Perkenalkan, nama aku Dava Zainul Mutakin, bisa dipanggil Dava. Aku dari kelas MIPA 4. Dan di sini aku dapat hewan kucing. Bunyinya miau. Kita lanjut ke Mbak yang baju merah. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Afrila Kalisa Putri, biasa dipanggil Afril. Aku dari kelas MIPA 3 dan aku merupakan hewan serigala yang bunyinya au. Oke, lanjut ke yang terakhir, silakan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nurdia Auditrianain, saya biasa dipanggil Audit. Saya dari kelas MIPA 1 dan saya dapat hewan bebek yaitu yang kwek. Oke, jadi teman-teman, alhamdulillah sudah berkenalan masing-masing. Silakan nanti selama sesi ini silakan saling berkenalan. Semoga teman-teman bisa semakin dekat ke depannya. Amin. Nah, sebelum kita lanjut, udah tahu ini namanya apa? Makanan. Jajan. Silakan, ini ada bantal, ada selimut, ada jajannya juga bukan cuma buat dilihatin ya teman-teman. Silakan dimakan, dicemil biar teman-teman bisa merasa betah di sini. Anggap saja kita sedang berada di ruang keluarga. Ini silakan Mas. Silakan ya teman-teman. Mari Bu. Ya. Terima kasih kamu. Oke teman-teman, kita balik lagi bahwa tujuan kita di sini kan mau bimbingan kelompok. Nah, topik yang akan kita bawakan atau kita bahas di sini adalah tentang memilih teman untuk masa depan. Karena kenapa? Karena di era modern sekarang ini kita sebagai anak muda tentunya sangat penting untuk menjaga pergaulan agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih berkarakter, pribadi yang lebih positif thinking dan bisa mencapai impian yang kita dambakan begitu. Nah, untuk mekanismenya dalam bimbingan kelompok ini, Ibu mohon sekali pembahasannya tetap berada di forum ini saja. Jadi setelah kita keluar dari ruangan ya usahakan jangan disebarluaskan gitu. Jadi nanti teman-teman silahkan saling berpendapat, saling bertanya satu sama lain, sharing, kemudian membahas sesuatu yang memang menjadi pembahasan saat itu. Nah, untuk lebih bermaknanya lagi, Ibu ada sebuah lagu untuk ya biar kelas ini di biar kelompok ini bermakna gitu. Ibu contohnya nanti kita nyanyi bareng-bareng. Siap. 1, 2, 3. Saya siap sedia, sukarela terbuka, tugas kita semua untuk saling menjaga. Ayo kawan semua, sukarela terbuka. Ayo, ayo jaga rahasia. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. Oke. 1, 2, 3. Saya siap sedia, sukarela terbuka, tugas kita
semua untuk saling menjaga. Ayo kawan semua katakan sejujurnya. Ayo, ayo jaga rahasia. Oke, alhamdulillah sudah mengerti ya asas-asas yang ada dalam bimbingan kelompok ini. Kemudian Ibu ingin menjelaskan bahwa nanti ketika kita ingin berdiskusi, Ibu ada suatu operasionalnya tuh kayak gini. Misal Ibu melontarkan sebuah pertanyaan, terus teman-teman mau berpendapat nih. Nah, silahkan acungkan tangan dan bersuara seperti menirukan gambar yang sudah didapatkan. Misal, Mbak ini dapat apa? Mbak. Jadi kalau mau nanya kayak gimana? Mbak. Nah, betul sekali kayak gitu ya teman-teman. Oke Bu. Oke. Nah, sebelum kita masuk langsung saja, tapi ada skripnya dulu nih. Biar kita lebih siap dan lebih fokus gitu. Skripnya kayak gini. Misal kalau Ibu bilang tepuk 1, krek der. Tepuk 2, krek krek der der. Tepuk 3, krek 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 der 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 gitu. Oke Bu. Kita coba? Oke. 1, 2, 3. Tepuk 1, Krek der. tepuk 2, Krek krek der der. tepuk 3, Krek 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 der der. tepuk 2, 3, 1. Krek krek der der. Krek 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 der der der. Krek der. Oke, alhamdulillah sudah bisa lebih fresh. Sudah siap. Ada Siap. yang ditanyakan lagi tentang operasional secara alur kita nanti berdiskusi. Sudah Bu. Oke teman-teman, balik lagi kita mulai ya. Bahwa topik tadi kita apa? Ada yang masih ingat? Mu. Oh, Memilih teman untuk masa depan. betul. Oke teman-teman, jadi Ibu sebelumnya pengen tahu nih dari pendapat teman-teman, kira-kira dalam memilih teman itu boleh nggak sih pilih-pilih? Ada yang mau berpendapat? Ya, silahkan Mbak Afila. Kalau menurut saya sendiri Bu, kalau teman pun tuh harus dipilih dulu. Kayak kalau seandainya nggak sefrekuensi dan nggak sependapat, kan pasti nggak jalan terus ceritanya, itu nggak nyaman dan nggak seru. Oke, jadi menurut Mbak Afila berteman itu perlu kok dipilih asalkan temannya itu sefrekuensi gitu ya. Iya. Ada lagi? Oke. Menurut saya Bu, itu kalau memilih temen tuh jangan pilih gitu, karena nanti jatuhnya malah ada yang merasa terpojoki dan terkucilkan gitu loh Bu. Oke, jadi menurut Mbak Audit itu boleh kita berteman dengan semua orang karena kalau misalkan kita pilih-pilih nanti takutnya ada orang yang nggak enak hatinya gitu, merasa terkucilkan gitu. Jadi betul kata kedua teman kita tadi bahwa sebenarnya bisa kita memilih teman asalkan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Terus di sisi lain kita juga tidak boleh pilih-pilih teman jika kita membedakan antara ras budaya, sosialnya, kemudian strata ekonominya atau agamanya pun itu yang tidak diperbolehkan gitu. Oke. Jadi kan kalau kita udah bahas teman-teman itu bisa pilih-pilih, berarti kan sekarang nggak langsung kita disuruh untuk berteman dengan orang-orang yang baik-baik saja gitu ya, mencari pergaulan yang sehat. Nah, dari teman-teman nih, ada yang tahu nggak pergaulan saat itu seperti apa? Pergaulan sehat kayak yang apakah harus yang teman saya suka ngajak makan sayuran Bu? Iya siap juga. Menurut saya nih Bu, pergaulan yang sehat itu pergaulan yang bisa mendukung kita nih, bisa mendukung kita menjadi lebih baik, nggak meremehkan kita. Jadi kalau misal kita punya impian, teman kita itu mendukung kita, bukan malah kayak kamu mana bisa kayak gitu Bu, kalau menurut aku. Oke, jadi menurut Mas Fateka itu bukan yang teman yang sering menjudging atau mendogma kita nggak bisa, tapi yang lebih mendukung suportif gitu, mendukung impian kita. Oke, ada
Ada yang mau masuk lagi? Mbak. Kalau menurut aku pertemanan saya tuh yang teman yang selalu merangkul kita kalau misalkan kita dalam keadaan susah atau sebenarnya gitu. Jadi kayak mereka selalu ada di saat kita butuh gitu. Oke, jadi kalau menurut Mbak Adin itu lebih yang kayak teman yang selalu hadir di saat suka maupun duka gitu ya, menemani kita gitu. Betul sekali teman-teman. Jadi teman itu pergaulan saat itu bermacam-macam versi. Menurut Mas Dani pun pertemanannya saat itu pasti akan disesuaikan dengan kebutuhannya. Misal kita mempunyai impian besar pengen jadi pengusaha. Ada orang yang berteman itu juga memilih sama-sama orang yang suka berwirausaha begitu. Nah, dengan pergaulan saat itu tadi, ada yang tahu kenapa kok kita disuruh untuk bergaul dengan sehat? Apa sih kira-kira manfaatnya? Karena kan kalau misalkan kita nggak pergaulan sehat, kita berarti pergaulannya nggak baik dong. Itu ada yang mau? Kita dulu ya. Oh ini silakan dimakan atau? iya. Sambil dimakan. Terus Menurut saya mengapa perlu pergaulan yang sehat, yaitu sesuai yang disampaikan Mas KPK sama Mbak B itu untuk mendukung diri kita lebih berkembang, lalu bisa ada teman curhat baik saat kita sedih maupun senang. Oke, baik. Jadi banyak sekali yang manfaat yang kita dapatkan dari pergaulan yang sehat ini. Jadi tidak langsung pergaulan yang sehat itu penting karena misalkan kita terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik, otomatis kita terbawa arus gitu. Kita dikhawatirkan tidak bisa mencapai impian, bahkan kita juga kesehatan mentalnya kurang baik gitu teman-teman. Nah, dari penjelasan tadi, dari pendapat teman-teman semua itu, kira-kira ada yang mau sharing nggak nih? Kayak, Bu, saya punya loh, Bu, pernah punya temen itu ya kayak gini. Terus saya punya temen tuh orangnya, kayak omongannya tuh loh Bu, kayak nyakitin banget gitu. Ada nggak ya? Ada yang mau cerita? Pek. Oke. Nah, kalau dari saya Bu, ceritanya itu jadi teman saya ini lebih ke mungkin sifat buruknya kali ya Bu. Jadi kalau misalnya ada teman saya ini cuma karena butuhnya gitu loh Bu. Kayak misalnya dia butuh tugas itu selalu datang ke saya, tapi giliran saya butuh dia untuk minta bantuan itu dia hilang gitu loh Bu. Jadi pengalaman dari Mbak Audit ini agak sedikit tidak mengenakan ya. Jadi dikiranya temannya itu teman dekat, ternyata memang dia datang pas lagi butuh, pas tugasnya banyak gitu. Wah, ikut sedih ya. Iya betul. Oke, ada yang mau sharing lagi? Miau. Dari saya mau sharing Bu, kalau dari Mbaknya tadi mungkin bercerita tentang apa ya, teman yang tidak sehat ya. Kalau saya mau cerita tentang teman saya yang sehat Bu, karena saya yang pertemanan yang sehat Bu. Saya punya teman Bu, teman saya itu dia selalu menjadi cermin saya. Kadang-kadang tuh saya tidak merasa seperti itu, tapi teman saya memberikan masukan saya bahwa saya itu seperti ini, seperti itu dengan bahasa yang bisa saya terima. Jadi saya bisa melakukan perbaikan diri dari teman saya yang kita lihat itu. Soalnya kadang-kadang tuh saya merasa bahwa ada di mana titik kita itu tidak bisa melihat diri kita sendiri, tapi orang lain itu bisa melihat kita ya. Jadi banyak banget ya tipe-tipe teman kita yang akan kita jumpai gitu. Jadi silakan teman-teman nanti ketika berteman ya saling memberikan timbal balik gitu. Ketika teman kita baik, ya usahakan kita juga bisa baik dengan mereka gitu. Nah, Ibu ada sedikit tugas nih, ada tugas buat teman-teman. Nanti dapat THR ya. Kan habis lebaran. Oke, jadi di kotak yang putih tadi itu ada kertasnya warna kuning. Silakan nanti ambil satu-satu lagi. Kemudian silakan teman-teman tulis cita-cita dan kira-kira sosok teman seperti apa sih yang teman-teman inginkan gitu. Silakan dituliskan, kemudian dimasukkan ke amplop THR. Nah, di dalam ini tuh sebelumnya udah ada THR-nya. Jadi diambil dulu baru kertas yang udah kalian tulis tadi dimasukkan. Oke? THR-nya nanti
nih boleh dibawa pulang. Oke, silakan, ini bolpennya di situ, silakan ya. Waktunya kira-kira cukup 3 menit aja ya teman-teman. Oke. Wah, baik sekali. Kemudian nyontekan temennya masing-masing. Silakan temen, kira-kira temennya itu mau yang kayak temen yang ceria kah, temen yang selalu mendukung atau sportif dan lain sebagainya. Cita-citanya apa? Sudah? Bentar Ibu. Oke. Kalau yang sudah langsung dimasukkan ke sini ya, gantian. Kamu mau pilih amplop yang berapa? Berarti mana? Sini Bu. Aku boleh ambil dua nggak? Oh, saya. Udah. Aku nanti nggak boleh. Udah. Perlu dilipat tidak Bu? Diri ya, biar bisa masuk. Wah, ada. Yeay. Nah, di situ akan tulis beberapa tipe teman yang nantinya akan bisa teman-teman, semoga di masa depan akan bisa teman-teman dapatkan dari pergaulan yang sehat. Amin. Amin. Kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya. Oke Bu. Oke Bu. Oke, silahkan duduk. Jadi teman-teman setelah berefleksi mengenai teman yang memang teman-teman inginkan, teman yang seperti apa gitu. Kira-kira dari obrolan kita tadi ada yang ingin menyimpulkan? Miau. Iya, silakan ya. Ya, jadi dari apa yang sudah kita diskusikan bersama tadi, saya mendapatkan banyak sekali pelajaran Bu. Di antaranya yang pertama tuh bahwa di era yang seperti ini, di saat seperti ini tuh dimana banyak sekali perkembangan pergaulan, banyak sekali perkembangan yang terjadi, maka menjadi kebutuhan bagi kita untuk memilih dan memilah teman yang baik untuk kita gitu. Karena ketika kita berteman dengan teman-teman yang akan membawa kita kepada kebaikan, itu pun juga kita yang diuntungkan. Tapi kalau misalkan kita berteman dengan orang-orang yang salah, maka kita sendiri pun yang akan merugi. Oke, tepuk tangan. Oke, jadi teman-teman itu semua kesimpulan yang sudah disampaikan betul sekali bahwa semoga nanti teman-teman bisa mendapatkan teman yang lebih baik lagi. Memperbaiki cara bergaulnya. Karena kan kalau yang ibu tahu, teman-teman datang ke sini kan karena papan bimbingan yang sudah ibu kasih kan. Iya. Siapa yang mau dapat teman silahkan datang ke ruang bimbingan konseling pada jam ini hari ini gitu. Nah, gitu. Nah, kira-kira setelah bimbingan kelompok ini kedepannya teman-teman mau kayak gimana nih? Apa yang pengen teman-teman lakukan gitu hal terdekat? Ada yang mau berpendapat? Iya. Nah, kalau saya mungkin lebih boleh memilah teman, tapi tidak dari yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu seperti agama, suku. Jadi kita sebenarnya tetap berteman, tapi harus minta-minta memilah, bukan berarti harus benar-benar memilih dari yang kastanya ataupun agamanya seperti itu. Oke, baik sekali. Terima kasih Aprila. Oke, teman-teman, Ibu pengen tahu nih perasaan teman setelah melakukan diskusi dan bimbingan kelompok ini, gimana sih perasaannya? Apa kesannya gitu? Plong. Terus apalagi? Asik. Kenyang ya Bu. Betul Dapat banget. keluarga baru. Mungkin boleh loh abis ini kayak bikin saling tukar WA atau saling berkenalan lebih lagi. Boleh lah. Aku mau bikin dulu Bu, aku mau bikin dulu. Aku cara nama rempik. Apa ya? Ada imut dan pipit. Silakan. Itu boleh banget, nanti ketua grupnya dia. Siap. Oke. Oke, begitu. Nah,
kiranya sudah bisa kita cukupkan beban kelompok pada sore hari ini. Ibu ucapkan banyak sekali terima kasih apabila tadi teman-teman sudah bisa berpartisipasi aktif, saling berdiskusi dan sharing. Itu semua sangat baik teman-teman. Jadi jangan lupa untuk tetap berusaha menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Nah, ini nanti Ibu bakal ngasih lembar kerja peserta lembar evaluasi hasil. Jadi nanti Ibu bagi lewat Mas ini aja kali ya. Oke, Bu. Nah, nanti silakan dikumpulkan di meja Ibu begitu. Oke, baik. Baik, Bu. Semangat terus buat teman-teman semuanya. Oke. Jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Oh ya, kita belum berdoa. Oh iya. Kita berdoa dulu ya. Ibu aja yang pimpin ya. Oke. Semoga kegiatan kita diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kita dipersilahkan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Silakan ini tolong dimakan lagi. Ih, katanya mau bikin. Aku mau Ayo jangan lupa follow IG aku. IG-nya Ibu juga dong. Oh, boleh, Ibu. Iya boleh. Boleh. Ya, iya.